Tarung politik Pilgub NTT 2024 telah memberikan hasil melalui kemenangan pasangan Melki Lakalena dan Joni Asadoma. Melki Joni tampil sebagai pemenang dan mengalahkan dua pasangan lain, yakni Ansi Jen dan Simon Andre. Kemenangan Melki Lakalena di Pilgub NTT disebutkan tidak terlepas dari proses politik yang dilalui sejak bergolkar, yang dipadukan dengan situasi politik tanah air yang carut-marut pasca Jokowi lengser. Di balik kemenangan tersebut, ada sejumlah faktor yang mendukung langkah politik Melki Lakalena dalam mencapai kemenangan. Sejumlah faktor ini merupakan catatan perjalanan Melki Lakalena sejak tampil di panggung politik Nusa Tenggara Timur. Pertama, Pilgub NTT bukan kali pertama bagi Melki Lakalena. Pemilihan umum 2024 bukan kali pertama bagi Melki Lakalena mencalonkan diri. Ia tampil mempopulerkan diri sebagai calon kepala daerah pada sejumlah momen pemilu. Misalnya di masa pemilu yang mengikut sertakan Eston Funai dan Benny Little-Noni, Melki juga tampil mengibarkan baliho di pelosok NTT. Begitu juga pada momen pemilu pertarungan Victor Laiskodat dan Eminom Leni, nama Melki tidak tenggelam sebagai bakal calon gubernur. Walau saja saat itu, ia belum lolos ditetapkan sebagai calon gubernur, setidaknya ia sudah menjual namanya ke publik. Kedua, Melki Lakalena cukup matang dan tenang dalam berpolitik. Melki Lakalena sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar Nusa Tenggara Timur itu disebut sosok yang matang dan tenang di atas panggung politik. Ia tak terkecoh dengan argumentasi lawannya seperti yang terlihat dalam sejumlah momen debat publik. Ketiga, Melki Lakalena merangkul lawan dan tokoh. Untuk menambah kekuatan politik pada pemilu, Melki tampil mengajak dan merangkul lawannya dan sejumlah tokoh politik Partai Golkar, termasuk yang pernah berselisih dengannya. Sebut saja Ince Sayuna, politisi perempuan asal Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ince Sayuna merupakan sekretaris DPD 1 Golkar, sempat dipecat Melki, malah tampil berkampanye untuk Melki dan Joni di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tokoh lain yang tampil menggaungkan kehebatan Melki Lakalena adalah Melchias Markus Mekeng. Mekeng, politisi senior Golkar asal NTT, tampil berpidato mendukung penuh semangat yang ditunjukkannya pada momen deklarasi di Kupang. Keempat, ada 3 presiden di dalam koalisi gendut Kim plus dukung Melki Joni. Pasangan Melki Joni dalam menghadapi pemilihan gubernur NTT mendapat dukungan besar 3 kepala negara di Indonesia, yakni Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo. SBY melalui putranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan kekuatan Demokrat tampil mengajak warga NTT untuk memenangkan pasangan Melki Joni. Berikutnya, Jokowi yang sangat dicintai warga NTT menerima Melki Joni di Solo dan berdiskusi bersama pasangan ini. Ia menitipkan sejumlah pembangunan yang harus diperhatikan Melki Joni setelah dilantik. Jokowi bicara seakan-akan sudah tahu pasangan ini menang, padahal belum pencoblosan. Jokowi secara perseorangan tanpa kekuatan partai mendukung penuh pasangan ini. Dukungan lain diberikan oleh Prabowo Subianto. Prabowo tampil melalui Partai Gerindra. Kadernya Joni Asadoma maju berpasangan dengan Melki Lakalena. Sejumlah menteri kabinet Prabowo Gibran tampil secara terbuka memberikan dukungan kepada Melki Joni, bahkan mereka turun ke NTT. Kelima, Melki tak emosional menanggapi isu. Yang membuat panas dalam momen politik adalah isu. Isu itu ibarat sajam, semakin diasah semakin tajam dan semakin runcing. Nah, Pilgub NTT hadir dengan berbagai isu yang menyerang pasangan Melki Joni. Sebagai sosok yang berpengalaman, Melki tampak santai, enjoy, dan tak emosional sambil membaca arah tiupan angin politik lawan. Sebagaimana hal itu tampak dalam debat publik yang disiarkan langsung KPU dan juga terlihat dalam pemberitaan. Keenam, memilih wakil dari partai yang sedang berkuasa. Melki disebutkan memilih wakil yang sangat tepat untuk mendampinginya sebagai wakil gubernur. Karena Joni Asadoma berasal dari partai yang sedang berkuasa, apalagi sebagai Kapolda NTT yang baru saja meletakkan jabatan. Ketujuh, berhasil merebut Partai Solidaritas Indonesia. Setelah memutuskan maju bersama Joni Asadoma, Melki dan Joni berhasil merebut Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai oleh Jen Natalia. Padahal Jen merupakan ketua PSI NTT dan calon wakil gubernur NTT. Dari sini, banyak tokoh penting di Kupang menyebut Pilgub NTT 2024 bakal dimenangkan oleh Melki Joni. Kedelapan, diundang Eston Funai pada HUT ke-70 di Oek Pura, Kupang. Eston Funai, tokoh berpengaruh di Partai Gerindra NTT yang pernah jadi wakil gubernur, menyatakan dukungan penuh kepada Melki dan Joni. Eston mengundang Melki dan Joni di hari ulang tahunnya ke-70 di Oek Pura, Kupang. Acara ulang tahun itu dihadiri segenap keluarga besar Eston Funai dan tokoh-tokoh penting di lingkaran tokoh hebat dari Pulau Timor itu. Salah satunya, tokoh penting dari negeri para dewa dan negeri Seribu Lontar.
Peter Jamirebo, tokoh pembangunan infrastruktur NTT, pernah calon Bupati Saburai Jua berdarah Sabu dan Sumba, hadir memberikan dukungan kepada Melki Joni. Kesembilan, situasi politik nasional pasca Jokowi lengser memberi keuntungan bagi Melki Joni. Seteru PDIP, Megawati dan Jokowi sejak Pilpres terbawa hingga pemilu kada serentak dan telah berpihak kepada calon-calon yang didukung Jokowi, salah satunya Melki Joni. Dengan demikian, Pilgub NTT yang disebutkan menjadi momen bagi Melki Joni jadi gubernur dan wakil gubernur telah terbukti. Ansilema, Jen Natalia, dan Siaga menanti untuk tarung lagi pada ronde berikutnya. Demikian sobat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.